Nggih napa mboten? Bayinya Ibu Dewi Marsito, bayinya Nabi Isa alaihi salam, dan bayinya seorang pelacur dalam sebuah peristiwa kasusnya Juraij. Bayi yang lahir cengir bisa ngomong, padahal bayi itu kalau baru lahir misalnya kan menangis, ini bisa ngomong. Ini namanya proses robbania. Adanya anak karena ada bapak ibunya, tapi kalau Allah punya kehendak, Nabi Isa alaihi salam tidak punya bapak tapi terlahir dari ibu rahimnya Ibu Siti Maria. Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa tidak ada bapak, tidak ada ibu. Ini namanya proses robbaniah, terjadi karena maunya Gusti Allah. Kanjeng Nabi perjalanan naik buruk itu sebetulnya berapa dari kata kilat cahaya per 1 detik sama dengan berapa ratus kilometer. Jadi kalau 1500 saja ya cepat, sejauh mata memandang setengah. Ini namanya robbaniah. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah menghendaki sesuatu maka tinggallah dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Karena semuanya yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi perjalanan sebegitu panjangnya tapi hanya dilakukan 1 malam ya karena maunya Allah. Contoh misalkan lalat omai Kalimantan. Omai adoman ya Bu Wajib. Sekarang namanya seekor lalat itu kan hewan kecil. Kalau perjalanan jauhnya luar biasa, sudah berbeda pulau, itu kemungkinan ya butuh waktu berminggu-minggu bahkan mungkin berbulan-bulan. Ini selamat. Wepok nek dalan. Lah nek nek keterak karo pesawat kita ya enggak tahu. Wepok nek dalan dia. Saya demi Allah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Seekor lalat dalam waktu 1 jam rumahnya Kalimantan, 1 jam sudah sampai Surabaya. Ternyata menurut pesawat. Kok iso lalat pesawat? Iya, karena Allah yang sudah mengundang menika memberikan skenario. Saya tahu dalam pergolakan lagi larat dengan kocokku lah, saya tahu. Jadi suami-suaminya Kanjeng Nabi ya seperti itu. Maka subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, memperjalankan. Subhanalladzi asra, Allah memperjalankan, berarti Kanjeng Nabi tidak jalan sendiri tapi diperjalankan, dilakokno. Ibaratnya dalang ngoten ngelakokno wayang manut wayang manut. Lah ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, sebelum naik ke langit Sabtu ketemu Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi Muhammad dioperasi terlebih dahulu oleh malaikat. Jibril. Dibuka dadanya, dikeluarkan hatinya, disucikan menggunakan air Zam-Zam. Tujuannya apa? Untuk membersihkan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala kotoran dan penyakit hati. Loh, Mbak, Kanjeng Nabi ini kurang pimpinan. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah. Telah ada pada diri Rasul-Rasul tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dari dia banyak menyebut Allah. Kanjeng Nabi itu kan yang paling baik akhlaknya, paling lembut tutur katanya, paling ikhlas hatinya.
ternyata karena kanjeng Nabi pernah berada di dalam rahimnya seorang wanita yang bernama Ibu Siti Aminah dan pernah meminum air susu yang bukan dari ibunya. Ada yang dari Suwaibah. Tahu Suwaibah? Kenal Suwaibah? Boten. kan Oh, namanya saja. Nenek sih jawab kenal, menakutkan sekali. Berarti dia datang dari waktu yang berbeda. Oh ya drakor. Suwaibah itu adalah budaknya Abu Lahab. Jadi ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Abu Lahab itu sangat berbahagianya. Saking bahagianya Abu Lahab, budaknya yang bernama Suwaibah itu dimerdekakan dan akhirnya menjadi ibu susu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Loh ini, maka karena pertolongannya Abu Lahab memerdekakan seorang budak karena menyambut gembira kelahirannya kanjeng Nabi, maka Abu Lahab itu oleh Allah setiap hari Senin diringankan siksaannya sampai datangnya hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Cinta cok itu loh, menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun tidak sepenuhnya. Bagaimana kalau seandainya kita hidup selalu mengikuti ajaran kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Pernah disusui oleh Suwaibah, pernah disusui Halimatus Sa'diyah kurang lebihnya 4 tahun. Jadi Arab itu punya tradisi ya, kayak ada tradisi, bukan tradisi ya, ada yang keluarga itu begitu anak lahir itu tidak disusui sendiri langsung, tapi dicarikan ibu susu. Termasuk kanjeng Nabi juga dicarikan ibu susu lain. Makanya kita jadi orang jangan terlalu julid gitu loh. Ada perempuan baru melahirkan, hatinya ditata dengan gaya hidup yang baru. Mungkin asinya belum keluar sehingga langsung disambung karo susu sapi atau sufor, atau dicarikan dari ibu susu lain yang masih saudara. Loh, enek sing jumuri gaitam ra gelem nyusoni anake dhewe wedi nek nglawan. Wedi anake rusak iku ono mbok rasa mateng. Apalagi sesama perempuan kok tumbuhkan rasa empati. Hormon tubuh perempuan itu masing-masing orang berbeda-beda, betul pak tidak? Iya, ada yang begitu melahirkan bisa langsung kasih ASI, ada juga yang belum sama sekali keluar ASInya, bahkan ada yang makan mau sebanyak apa keluar ASInya hanya sedikit. Tapi ada juga makan titik ASInya berlimpah luar biasa. Bukan jenazah aja dicarikan susu, ibu susu yang lain. Enek tahu saya kecil jemlo keluhan kan permaan gak gelem susun ini kanjeng Nabi hatinya bersih gak punya dosa, tapi hatinya masih disucikan, dioperasi oleh malaikat Jibril karena pernah dalam rahimnya seorang manusia dan juga pernah meminum ASI dari manusia lain selain dari ibunya. Wedine itu kan barang ingkang boten sae. Karena apa? Apa yang dikonsumsi oleh manusia itu masuk melalui aliran darah dan bisa jadi diminum melalui air susu ibu dan bisa jadi masuk melalui aliran-aliran darah ketika bayi itu dalam rahim. Maka nuwun sewu, proses janin di dalam rahim sebelum menjadi alaqah segumpal darah dan mudghah segumpal daging itu berawal dari nutfah. Nutfah itu setetes air yang hina, air mani. Oh, nyanyi.
Tidakkah kau perhatikan dari apakah diriku dijadikan dari setetes airnya kau diciptakan lalu engkau disempurnakan. Nutfah ini berasal dari saripati yang dimakan oleh calon bapak dan calon ibu. Maka menjadi orang tua itu apa yang dimakan dan apa yang diberikan kepada anak dan keluarga harus hati-hati. Maisha sing halal, golek rezeki, golek penggawean sing halal, jangan sampai ini terkontaminasi sesuatu hal yang tidak baik dengan cara apa mungkin menjatuhkan orang lain hasil oleh anak duit makan riba. Jangan ya dia, Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Izin wong tuane nangis kan gak ada bojone. Mas aku kerja nang Hongkong ya Mas. Dan luar negeri izin Allah ya Mas. Sampai sini jaga amanah dari orang tua, jaga amanah dari pasangan. Alah mbak coba mana soal pasangan terjadi ladra. Kene kerja susah-susah, lah kok kono kok berpola. Lah nek kene kerja kosek WC, bojone omah, lah kok kono karo liyane. Aduh. Infak bilatihi ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Dia dolim, dia salah, dosa dengan perbuatannya sendiri ya. Kita jangan membalas dengan hal yang sama. Lo bisa selingkuh, gue juga bisa bro. Berarti bodoh. Tunjukkan bahwasannya kita adalah perempuan yang berkualitas, perempuan yang terhormat. Lu jual beli iya Masuk. sampean Mas nenggono ngelarani aku golek wong wedok liya. Saya di sini Mas, saya bekerja banting tulang untuk keluarga dan anak-anak saya. Insya Allah saya bisa sukses atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan raja. Kenapa jangan buang air matamu untuk laki-laki buaya. Ngene-ngene iki bahaya. Ayane ngaji apa mau golek sing Golek story. oh maksud itu toh ya Allah. Kita tinggal ngaji yang ngiras-ngiras golek sing dienggo upload story. Iya, sudah jangan buang-buang air matamu untuk laki-laki yang tidak setia padamu. Buat apa air mata kita ini terlalu berharga, say? Lu mungkin apa mboten? Lu ini caranya Gusti Allah menyelamatkan panjenengan dari rasa sakit yang lebih panjang. Kudune bersyukur alhamdulillah Allah menunjukkan sekarang laki-laki yang tidak benar. Doakan ya Allah kalau memang dia jodohku, jadikanlah dia suami yang baik dan juga bertanggung jawab. Iya, belajar memaafkan. Angel, makanya saya tadi menyampaikan kalau luka dari tajamnya pedang itu bisa tapi kalau yang namanya sakit hati karena lidah yang berbicara yang menyakiti itu sulit obatnya.
Nak, Tapi cuma nak. betul-betul tahu. Cari lagi. Walaupun betul itu susah, tapi mau tidak mau kita tetap harus belajar. Khudil afwa wa'mur bil 'anil jahilin. Jadilah orang yang pemaaf, suruhlah orang bermaaf, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Udah. Karena begini, mohon maaf, nuwun sewu. Kan seperti yang sudah disampaikan, doanya orang yang terzalimi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang namanya orang yang sudah tersakiti hatinya, rasa dan juga pola maafnya ini akan lebih membahayakan. Karena begini Rosyel, kalau kita misalkan lidah kita menyakiti orang lain dan orang lain itu membalas kejahatan kita, maka sama 50-50 selesai. Tapi kalau seandainya lidah saya menyakiti jenengan hanya sekedar tersenyum saja, Masya Allah, apalagi memberikan maaf, tidak apa-apa, biarkan saja. Ya Allah, Allah sendiri yang turun tangan. Maafnya dari orang yang tersakiti dan senyumnya orang yang hatinya tersakiti itu berbahaya. Maka kalau kita tersakiti, ya sudah, belajar memaafkan. Ada Allah yang akan selalu membantu kita. Ingat tadi yang saya sampaikan, segala sesuatu yang terjadi, baik buruk, susah, senang, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Mungkin itu bisa jadi merupakan sebuah ujian secara Gusti Allah angkat derajat. Sama kayak Allah, saya tersakiti, saya dihina, dicaci oleh tetangga, oleh keluarga, bahkan orang lain yang nggak kenal dengan saya, urip kok larang. Sampai pada akhirnya saya kerja ke luar negeri, terkini golek gawean yo akeh. Awal majikan juga jahat, tapi alhamdulillah sekarang menemui kebahagiaan dan sebagainya. Maka jenengan suatu saat ketika ada di posisi puncak kesuksesan, jenengan akan berkata demikian, seandainya tidak ada masalah kemarin, belum tentu saya ada di posisi yang sekarang. Betul. Karena memberikan ujian itu apa? Supaya kita lebih tangguh. Anak kecil pengen berlari, belajarnya ya dari merangkak. Belajar jalan ya jatuh, badan lecet. Tapi terus berjuang, terus berdiri, makanya akhirnya kita bisa berlari. Betul Pak tidak? Oke, sama seperti kejadian yang baru viral. Kalau kejadian umpamanya di Lono karo Kelemben menika penjual es teh. Allah tidak dicaci dan beliau dengan senyuman diam dan tidak membalas, belum tentu beliau ada di posisi yang sekarang. Iya, betul. Betul. Hah? Oh, pengen dipersuni. Bensuk ya. Nah ini loh yang tadi saya sampaikan. Maka menyikapi sesuatu nggak usah terlalu berlebihan. Betul Pak Dida? Iya. Jadi belajar dari kedua belah pihak. Nun secara etika. Niki gak golek sing gak digolek endi sing bener endi sing salah. Karena kita tidak tahu, kita tidak berada di posisi dan ada di suasana tersebut. Tapi walaupun kita tidak ada di posisi yang tersebut, yang namanya cacian mau bagaimanapun juga secara etika adalah kurang pas, gitu Sobat. Secara etika memang kurang pas, tapi kita juga tidak tahu karena kejadiannya bukan hanya di situ. Banyak di tempat-tempat yang lain, kali-kali pengajian, kadang-kadang para penjual-penjual ini menggone lokasi kadang-kadang yang bunga-bunga, sehingga mohon maaf, konsentrasi ini akhirnya terpecah. Saya yakin para ulama, para kiai, para ustadz, para dai-dai yang sedang mengaji itu tidak melarang orang untuk jualan, bukan melarang mau bodoh-bodoh beli rezeki, kenapa banyak? Cari rezekinya sendiri. Tapi maksudnya saling menghormati dan
saling menghargai. Ya jane kula niki yo ngalami dhewe pas waya pengajian nek dakul mubeng ae. Nek mubeng ngono gak apa-apa. Teng penol. Yang pada awalnya pengen fokus mendengarkan pengajian, pada akhirnya terpecah oleh hal tersebut. Si ngomong pun juga begitu. Aslinya pengen ngomong apa lah, mergo keberbekan liyane makanya pengen ngomong apa ya. Maka akan sama-sama terpecah juga konsentrasinya. Maka disinilah perlunya kita saling menghargai. Tapi marilah kita mengambil hikmah yang baik, karena sesuatu yang baik dan juga yang buruk, yang senang maupun yang susah itu pasti ada hikmah. Dari cacian, alhamdulillah Allah mengangkat derajatnya. Kita belajar mau saat kasih expect bisa mudah belajar di manusia. Maka jadilah orang hidup itu jangan suka merendahkan orang lain. Karena hidup itu seperti roda yang terus berputar. Sugih mengko dadi melarat, saiki melarat mengko dadi sugih. Kalau Allah punya kehendak kun fayakun, jadilah mulya ya terjadi. Yang satu sisi menerima hujanan karena perbuatannya mencela orang lain. Beliau menganggap ini hanyalah sebuah guyonan, cara dan sebagainya. Lah setiap masing-masing orang ini punya perasaannya masing-masing. Enek wong itu sing los dol arep mbok lokno wis karepmu. Tapi ada orang itu yang sensitif. Lagi dilokno sithik ngono wis merokok. Ngejak gendut. Mungkin apa mbok gak terima? Nah itu betul apa tidak? Betul. Maka perlunya kita saling menjaga perasaan. Tapi dengan adanya kejadian yang sekarang lagi viral, mohon maaf, nggak usah sama-sama mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ngoten lho. Nggih apa mboten? Bisa jadi cara negosiasi Allah mengajarkan kepada kita semuanya. Saya nggak ngomong salah satu gitu. Beliau saja yang mewakili, karena yang viral kan beliau. Yang viral beliau. Tapi ini pembelajaran untuk kita semuanya. Belajar. Niki berarti bukan berarti Gusti Allah begini, betul. Bisa jadi caranya Gusti Allah tresnani makhluk ya seperti ini. Jadi ndudekno sebuah kesalahan supaya mau belajar dan berkembang menjadi jauh lebih baik. Ini kira caranya Gusti Allah tresno iki apa mboten? Nggih. Lah nek Gusti Allah ndak tresno ora bodoh amat arep nglakoni bener salah sakaketmu. Arep hidupmu penuh mencaci orang, hidup sering merendahkan orang lain, hidupmu penuh maksiat, rumangsa jumawa, sombong tapi nggak ada teguran, hidupnya tetap bahagia tanpa ada masalah, orang lain tetap mengiyakan. Hati-hati, ini Gusti Allah nggak negur bukan berarti karena benar, bisa jadi merupakan sebuah istidraj, jebakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makanya seandainya kita punya rasa salah, punya diberikan ujian, diberikan masalah, diberikan musibah, berarti Gusti Allah masih memperhatikan kita. Berarti saatnya kita untuk muhasabah, untuk memperbaiki diri. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nah iya, ini loh mau terima saestek iso ngangkat derajate uang. Nah, dan bisa menjatuhkan sebuah ketenaran. Menungso ya ora melawani zaman saat Covid lho, virus gak ketok. Iso gawe bingung wong wedi mati. Nggih napa mboten? Itulah hidup. Makanya kita itu harus mengingat kita hidup itu dari Allah dan akan kembali kepada Gusti Allah. Lahir cengir gak gowo apa-apa, ndak iso apa-apa, gak duwe apa-apa. Nek saiki iso nyapo-nyapo itu karena kekuasaan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu. Kita diberikan fasilitas ini tinggal bagaimana kita memakainya. Ingat, setiap yang kita gunakan, setiap titipan dari Allah yang kita pakai ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu
surgawi. Hati-hati masuk melalui aliran darah. Kalau datang keluargane, datang ini putrane, ojo sampai ketutan barang sing ora genah. Yang halal insya Allah jadi barokah. Allahumma amin. Allahumma walaupun hasilnya sedikit, tapi carinya dengan cara yang benar, insya Allah akan membawa kemaslahatan. Tapi walaupun hasilnya banyak, tapi mencarinya dengan cara yang tidak benar, maka justru akan menjadi masalah dan mendatangkan musibah. Syukur-syukur ento iyo akeh goleke kanthi cara bener lan bener, insyaallah jadi barokah kanggo sarana ibadah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hikmahnya adalah ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Gusti Allah, petunjuknya adalah menjalankan sholat. Awal ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamati sholat. Hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah sholat. Maka kita ngakuni Islam ojo sampai orang lakoni sholat. Kita harus menghormati dan menghargai perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memintakan kepada Allah supaya umatnya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kuwi ora suwe, hanya ketika masih hidup saja. Nanti kalau sudah mati, tugas sholatnya juga sudah selesai. Betul Pak tidak? Tonggomu sholat setahun ping pindho tok mbak nalikane riyo. Gelem sholat kok alhamdulillah. Paling tidak kita menghadap Gusti Allah tahu sujud itu alhamdulillah, kita terhormat. Lo tapi lo gak sholat atau setahun pindho itu kan sekarang. Doakan saja mudah-mudahan istiqomah sholat sing urung dilakoni ge enggal dilakoni. Mboten nggih napa mboten? Karena hati manusia itu Allah yang membolak-balikkan. Siapa tahu sekarang ahli maksiat nanti ahli ibadah. Tapi saya mau ahli ibadah mau dadi tukang maksiat yo kira-kira. Tinggal bagaimana kita menjaga keistiqomahan. Lah caranya kita menjaga istiqomah ya caranya bagaimana supaya bisa istiqomah? Ya harus mau memaksakan diri. Karena namanya manusia hidup, iman itu naik turun. Dia napa mboten? Arep sregep sholat ngaji pinter yo kowe rasa meri ning ngene kanca iki kadang ya sik ono. Biar kancaku wis iso koyo ngene. Kancaku kok iso kok bojo sing ahli iki mari untung kuwi. Bojoku kok koyo Nggak kadang-kadang ya mohon maaf, aku ngaji wis suwe kok ngene lah, kayaknya kan kok langsung viral. Tapi kita masih diberikan nikmat Islam dan nikmat iman itu untuk bersyukur alhamdulillah. Jangan sampai perjuangan kita dari lahir dimomong karo wong tua nanti tumekane gede, kita berjuang berusaha belajar menjadi orang yang baik walaupun banyak yang mencaci, banyak yang menghina. Jangan dihancurkan oleh rasa frustasi kita. Gopo aku urip kok ngene wae. Kok susah ngono. Aku di rumah saya kurang ganggu wong liya, tapi kok aku direni, berarti kamu diperhatikan. Berarti kamu itu berharga. Berarti ada yang istimewa. Lho ki apa mboten? Doakan wong sing nireni ya Allah. Jadikan orang-orang yang iri kepadamu sampai aku mundurin beberapa kali. dan dia bisa fokus dengan kebahagiaan. Karena kalau dia bahagia dan fokus dengan Sing mburi sing kene dawa kabeh lho, Mbak. Kene mungker. Mburiku wis kene dawa kabeh. Malah kene gila. Jadi dilarang ini orang cuma senang Lambene. Kanjeng Nabi ketika suatu hari duduk di majelis tiba-tiba Kanjeng Nabi berkata akan datang sebentar lagi salah satu dari penghuninya surga. Siapa penghuninya surga? Dikiranya yang datang Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ternyata yang datang
dia bukanlah orang istimewa, tapi dia istimewa di mata Allah dan dia adalah termasuk salah satu dari penghuni surga. Apa keistimewaannya? Dilihat ibadahnya hanya biasa-biasa saja, tapi ada satu keistimewaan yang mungkin sulit untuk kita lakukan. Apa itu? Sebelum tidur dia istiqomah selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan orang yang sudah menyakitiku hari ini, karena aku sudah memaafkan semua kesalahan dari mereka yang sudah menyakitiku. Karena memaafkan inilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menilainya orang yang istimewa. Angel dilakoni, gampang diucapake, tapi kalau kita mau melakukan, insya Allah hidup akan terasa aman, nyaman dan damai. Lebokno kuping tengen sae tok nomor kuping kiri. Dibenci, digedingi, difitnah oleh orang lain, biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Imam Syafi'i mengingatkan, singa ditakuti karena diamnya, anjing dijadikan permainan karena terlalu banyak menggonggong. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan, nggak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada para pembencimu, karena itu percuma. Mereka nggak akan percaya sedikit pun. Tapi nggak perlu menyampaikan siapa dirimu kepada orang-orang yang menyukaimu, karena mereka nggak butuh itu. Seneng ya wes, nggak butuh alasan apapun. Ini kok seneng. Tapi orang yang kadung benci, mau yang salah dibenarkan seperti apapun dijelaskan, dosa jelentre-jelentre ya pada gak melebu. Ini apa benar? Ini apa benar? Iya, nah inilah hidup. Belajar saling menghormati, belajar saling menghargai. Karena apa? Di hadapan Allah semua makhluk itu sama. Yang membedakan hanyalah iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Mari muhasabah diri. Akhir tahunnya bertambah dari 2004 menjadi 2025. Memang usianya bertambah, tetapi hakikatnya waktu kita di dunia juga semakin berkurang. Jangan hanya sekedar kita fokus urusan duniawi lalu urusan akhirat. Sibuk memperkaya diri tapi lali menyibukkan diri untuk membenahi dan meneliti dosa. Sibuk metani salah wong liya tapi lali karo salah dhewe. Maka fokuslah untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Ingat, dunia itu satu terbatas, kedua apike nalikane anyar wis ngono. Wis satu, dunia itu terbatas. Di dunia itu nggak ada yang abadi. Ketenaran, kejayaan, pangkat derajat, ini apa mboten? Pimpinannya gentenan. Lepas ini apa dulu pimpinannya Bu Yanti terus? Dia tahu tujuan. Endang insya Allah. Bergantian, betul apa tidak? Ketuanya gantengan. Nah itu jabatan itu gak ada yang abadi. Presiden itu ganti, yang viral itu gantengan. Buat Nuris neng kono. Oh jenang gitu ya? Nuris Pengurus saya. Hah? Oh terus kaya. Itu kami Viral biasanya karena kayak prestasi, cepat viral karena sensasi. Jangan kau rendahkan harga dirimu hanya karena ingin menaikkan derajat. Bisa Popo Anita. Undangan diburu. Orang zaman sekarang orang pengen viral, pengen terkenal, ya Allah, Rumah sakit ya, rumah sakit. betul apa tidak? Ya Allah, apa yang kui mau? Aku yang pengen dicelah rumah, aku pengen viral. Halo, halo, assalamualaikum. Cikine wong dewek-dewek ya yuk. Aku Lek pasar kelingan pas lagi sholat jajan id kan ada sholat tapi sunat hasilnya tetap dibubuhkan berbeda. lagi sholat. Hidup adalah anugerah. Jalani hidup ini melakukan yang terbaik.
sedekah amal jariah. Kedua apike senenge nalikane anyar. Kaya mobil nek sing anyar dilus-lus, diresiki, dicuci, selfie, betul? Barang wis awak nek kudu rusak. Klambi nek sing anyar dino dienggo tapak itu keset. Bojo yo ngono anyar kaya yaya. Dino ra nek glange didekemi. Barang wis awak yo wis rasane. Oh, saja orang Mungkin apa badan? Yang ketiga namanya dunia. Ini perkara dunia. Ini jatah. nang rumah sakit ini kan. Jatah suge. Sandonya nggak senang waktu suge ya Pak Gaso. Orang itu jatahnya tenar. Setelah kita mau sandonya, malah orang itu nggak pantas tenar. Jatahnya tenar kok. Tenar ya tetap tenar. Jatah dari pejabat ya kerja. Jatah suge ya tetap suge. Suge itu jatah tapi dua potongan, dipotongan mana? Nah potongan suge ya suge. Dia kelambil ke $80 yang malah di $800. Tapi kan Allah tidak menilai dari pakaian, betapa tidak? Wala tamat pemirohilah, jangan putus asa dari rahmatnya Gusti Gusti Allah. Wes kok rasa kegedean gengsi, penting fungsi harus mengukur keinginan dengan kemampuan kuatnya. Ya Allah, duit 1 juta pengen Avanza, duit cuma 5 jeti pengen mobil Ferrari, tangganya tuh kalau bingung, tangganya tuh motor ngambil mencocor, tangganya tuh lihat keniri, tangganya bangun rumah langsung gelisah, tangganya tuh mobil jondil, mobilnya Alfa jalan tingginya kumat. Lah saingan akhirnya turut bagolek kreditan, namanya bunuh diri. Kok ya diterima apa adanya, ngoten lho nggih napa mboten? Wis disyukuri dan dinikmati penak, mentereng tapi hasil utang. Hidup nggak nyaman gitu loh Besti, mergo duwe tanggungan, nggih napa mboten? Kalau sing duwe utang memang karena sebuah kebutuhan, karo Gusti Allah digampangkan rezekinya, utangnya dah lunas. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Maka kerja yang semangat serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memudahkan lancar rezekinya. Amin Allahumma. Amin. Kuwate tuku jam 50 merasa geger 50 juta podo jamin. Kuwate tuku TV 14 rasa geger 50 podo gambari. Lho nggak mungkin toh, ya podo-podo brand Indonesia nih, sing 14 nyetel ANTV, sing nyetel sing 50 nyetel ANTV. Nggak mungkin toh yang 50 sinetron, sing 14 iklan. Siji sinetron ya sijine yo sinetron. Lho podo-podo nang Indonesia nih channel podo yo podo sama saja sami mawon. Sijine Bollywood, sijine yo Bollywood sama. Hamko hamisi jura. Dumi terhitung cemalu. Hamko hamisi jura. Sana ko ay naindiyan. Dumi terhitung cemalu. Jangan wes dinikmati hidup, pasrahkan diri datang Gusti Allah. Ayo monggo introspeksi diri, memperbaiki. Monggo kita masih diberikan nikmat sehat,
gunakan waktu kesempatan dengan sebaik mungkin. Jangan meninggalkan sholat. Senang membaca sholat. Tadi sudah saya sampaikan, ati Allah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah dan mentaati Kanjeng Nabi. Cinta Kanjeng Nabi. Cinta. Aja sampai ora sholat karena perintah sholat langsung dari Gusti Allah. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Yo sholat, yo zakat. Nek ra iso zakat, lawan mbak utamane pirang-pirang omah wae rong duwe, Mbak. Bandane rong enek sak nisa aja lali sedekah. Nggih apa mboten? Nggih. Anishkurli wa liwalidayya, bersyukurlah kepadaku, kepada Gusti Allah dan juga kepada orang tua. Lo yakin yang hadir belum tentu semuanya orang tua, ada yang single, mudah-mudahan segera menemukan jodoh yang baik. Amin. Yang jadi orang tua mudah-mudahan juga jadi orang tua yang sholihah. Amin. Sehingga mencetak anak-anak yang sholih dan juga sholihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ingat, hati-hati, ini semua yang hadir adalah mbak-mbak dan juga ibu-ibu. Oh, ada nenek-nenek juga. Doa yang keluar dari lisannya seorang perempuan, seorang ibu niku malati, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doakan keluargamu, doakan keturunanmu, doakan orang tuamu, insya Allah doa ini diijabah kalian Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka muhasabah diri di akhir tahun, ini monggo kita introspeksi bagaimana hubungan kita dengan Allah, malah kita perbaiki. Yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan keluarga, terutama dengan orang tua. Bisa jadi mungkin yang hadir punya masalah dengan orang tuanya. Orang tua tetaplah orang tua. Jalankan kapasitas kita sebagai anak untuk tetap berbuat baik kepada orang tua. Golek balane swarga lewat lawangan bekti dateng tiyang sepuh. Selama orang tua rawan maksiat wajib taat. Tapi orang tua melakukan maksiat, anak orang wajib taat, tapi tetap berkewajiban untuk selalu berbuat kebaikan. Tadi waktu jenengan mangkel datang ini anak, jangan sekali-kali keluar dari lisan ucapan dan doa yang tidak baik, mungkin bahaya, malati. Itu tadi Juraij punya ada bayi, dalam kasusnya Juraij itu bayinya seorang pelacur, itu juga karena doa seorang ibu. Juraij ketika sholat sunat ibunya datang, hai Juraij, ibumu datang. Juraij bimbang, saya lanjut sholat atau saya berhenti dan menemui ibu saya. Ternyata akhirnya Juraij melanjutkan sholat. Ibunya nggak tahu kalau Juraij ini sholat, makanya ibunya pulang dengan mendam rasa kecewa. Berulang sampai 3 kali. Akhirnya ibunya Juraij berdoa kepada Allah, mereka kecewa kepada Juraij. Ya Allah, demi Allah aku memohon padamu ya Rabb, jangan matikan anakku yang bernama Juraij sebelum dia mendapatkan fitnahan dari seorang pelacur. Doa ini diijabah Allah. Jadi ada seorang pelacur yang menggoda imannya Juraij. Juraij itu orangnya tampan ahli ibadah. Pelacur ini tertarik. Dia menggoda Juraij. Jogetan mengarahkan Juraij tanpa sehelai benang pun. Hai Juraij, diriku kuserahkan padamu. Nikmatilah sesuka hatimu. Jenenge nafsu wis teko ubun-ubun karo Juraij ditolak. Malunya yang luar biasa gitu loh. Ditolak oleh Juraij, pulang. Aku tidak tertarik padamu, kau wanita, jagalah kehormatanmu. Wong wedok niki mulih. Isi rek wis ra lambenan belas tapi sing ditolak. Akhirnya dia ketika jalan pulang ada penggembala kambing aman dos lho. Digeret dijak zina. Sampai akhirnya mengandung dan melahirkan seorang bayi. Dia ini pidato endi-endi nyebar kabar hoax, memfitnah Juraij. Juraij itu ahli ibadah tapi itu topeng, dia orang munafik, dia tukang zina. Inilah hasil dari perzinahan Juraij. Aku hamil dan melahirkan bayi. Masyarakat orang cek and recheck, tidak tanya dulu, nggak tabayun, langsung
batu sampai kakinya terluka. Apa salahku? Wahai Jurej, ternyata sholatmu ibadahmu hanyalah sebuah topeng kamu munafik. Wahai Jurej, apa buktinya? Kau sudah berzina, buktinya mana? Ini bayi anakmu Jurej. Jurej meminta izin, izinkan aku sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah berdoa kepada Allah. Bayi ditekan, dipegang perutnya, ditanya, wahai bayi, sebetulnya engkau ini anak siapa? Bayi ternyata bisa jawab, aku adalah anak penggembala kambing. Aku kuwi ngono anake wong angon wedhus, dudu anake Jurej. Terus lama kalau Jurej, dia bilang juga apa? Anak tulis ngomong, aku tak bersalah gitu loh. Ini Jurej sholat sunnah saja tadi doanya ibu, lisan omongan boten saiki jarah Gusti Allah, maka bahayanya lidah seorang ibu makal-makal orang anak tapi keluarkan ucapan doa yang baik. Insya Allah doa baik diijabah Allah. Kaisok mas'alu mbak, kaisok doa apa mbak? Kaisok mbak, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ju'ali muqimah sholat, amin duriyati rabbana wa taqabbal doa. Doa apa mbak? Allahumma fir dhambahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma fir dhambaha wa tahhir qalbaha wa hasin farjaha. Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, bersihkan hatinya, maafkan dosanya, bersihkan hatinya, dan jagalah kemaluannya supaya anak terhindar dari zina. Tidak amal lembah lagi kalau baca tentang iki mau kita rekam mau tidak tak judul mbak. Allah memahami semua bahasa dari hambanya. Silakan berdoa sesuai bahasanya jenengan. Anda bahasa Hongkong sama ada bisa jawab bahasa Indonesia apapun silakan. Insya Allah memahami semua bahasa dari hambanya. Mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah juga semakin baik di tahun yang akan datang dan di tahun-tahun yang berikutnya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang jauh lebih baik, yang semakin beriman takwa, sehingga dengan keimanan dan ketakwaan kita mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya Rabbal. Dan sebagai wujud mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya jangan pernah meninggalkan sholat. Urip seneng maca sholawat, sholawatan ayo nari surban. Pun siap kota amal surban sampun. Yuk, ditoknya duitnya sedekah maning. Lo ada yang bahasa ngapak di sini? Oh, orang ngapak ya? Ya. Ke pribadi kan dari? Ya, bahasa ngapak. Ketemu orangnya mana dia? Ayo ditutup duitnya lah, ayo sedekah bareng-bareng ya. Ya, mau ketemu ya sedekah apa jariah ya, monggo. Gimana kau sama lu kan sedekah dan bayar tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah, melainkan bertambah dan saya minta petugas Saripurna naik dulu, tak nyontoni bisa. Nanti lanjut penjenengan sedekah jariah, monggo nanti. Kita nonton Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula lanjut panjenengan sedaya nggih. Sing gelem nyemplungi UNESCO diemperne ngono sedekah jariah. Di sini gajinya alhamdulillah lumayan besar nggih daripada negara-negara liya. Pengen dicoliake ngetokne ya sing akeh. Oke. Aja driji limo ali-ali kabeh gelange gede-gede klambine anak-anak nyemplungi cerita. Sedekah jariah, ayo, ane sholawatan, niki pun setengah lebih, nggih, ayo, ane sholawatan. Iwa banda,
Pokoknya ayo monggo kita di sini sebagai tamu karena ya memang bukan asli warga sini gitu teman-teman. Maka marilah kita jaga nama baik negara kita Indonesia, kita jaga nama baik keluarga kulolan panjenengan sedoyo, dan kita jaga nama baik agama kita, agama Islam. Ayo monggo guyub rukun, ojo sok seneng tukaran, ojo sok seneng geger-geger, saling bantu membantu. Insya Allah urusan kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Disyukuri nikmate dhewe-dhewe, ojo sok seneng iri. Di langit ada matahari, di bumi ada orang. Teman senang kepanasan, dicarilah keburukan, buat jadi bahan gibahan. Alhamdulillah. Jangan ya, jangan. Jangan deh ya. Organisasi sama organisasi, gak usah saling menjatuhkan. Ayo monggo saling mendukung. Monggo kita ini yang memurnikan dan selalu menjaga agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersamaan kerukunan, ayo menyusun organisasi agama kita, dan kita ini saudara. Ayo monggo nyengkuyuk urip bersaudara, seduluran sing rukun sing akur. Urip ben ayu lan tentrem. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini sapa nandur bakal nunduk, sapa gawe bakal nganggur, nandur becik duwe apik, nandur ora duwe. Ingat yang disampaikan Bapak kita, Bapak Muhaimin, ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Berbuat baik itu untuk diri kita sendiri, berbuat jahat kita sendiri juga yang akan merugikan. Mudah-mudahan tahun ke depan semakin lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan segala sesuatu yang buruk dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang jelek dihapuskan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik mudah-mudahan bertahan dan akan terus berkembang, bertahan menjadi jauh lebih baik. Amin Allahumma. Sehat sabet, jasmani rohani, keluarganya yang tentram, zuriatnya keturunannya selamanya soleh dan solehah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Lanjut doa Bu Indah. Sampun? Karena langsung belum. Lanjut. Ini tadi kontraknya sampai jam 4 kurang seperempat besok. Aku ini tarik surat jalan, maka aku ini diundang. Jadi 15 menit. Jalan. 15 menit. Tambah tidik. Iki jadi dominan piro-piro. Gemak tutup gerameh kalau sampai tak undangan. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan rezekinya. Besok undang dewe-dewe. Kita siapa yang mau diundang? Mudah-mudahan belum tentu kan yang hadir ini pengen undang karisma kabeh. Mungkin ada keinginan pengen undang liyane ngene apa mboten. Mudah-mudahan semua hajat baiknya Allah mengijabah. Amin. Meleng kula ngeten, ayo monggo ngaji niku yo ngaji. Undur maqala wala tandur maqala.
Lihatlah yang dibicarakan, jangan melihat Siapa yang berbicara? Ngaji ini ya jangan hanya karena jenengan merasa senang. Ya memang yang namanya senang itu menambah semangat. Aku senang mulai tak terolah. Tapi nenda senang gua paling melemah. Nek ngaji, niku bener-bener niat ngaji tolakul ilmi. Karena apa? Masalah katori hati kami sufihi ilman sehalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa wong yang gelem ilmu, siapa saja mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surga. Amin. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Jenengan mau nggak sesenang apapun dengan yang berbicara, mau yang ngomong itu sing carane ngomong enak atau enggak enak, jenengan jangan melihat dari segi situnya, ambillah ilmunya. Mau seperti apapun pasti ada ilmu yang bisa kita ambil dan yang bisa kita amalkan. Semoga semuanya membawa manfaat. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Jasa berharap pamorek ning alam adonya. Piye to? Cari aku coba ning senadyan tak kepriye ojo lali ibadahe. Insyaallah. Urang kene aja berangkat sasen limo sregep sembahyang mlebu swarga. Allahumma amin. Berangkat sasen papat ra sembahyang ya dilaknat. Alhamdulillah. Pancingane. Ojo sembah piye-piye, ojo sembah piye-piye yen ketun salahe. Wong urip pancen dicoba kudune eling waspada. Nanti kecil terus. Tidak ada dosa kecil kalau setiap saatnya selalu ditambah dengan dosa kecil yang baru. Tidak ada dosa besar kalau setiap saat dan setiap waktunya selalu dikikis dengan istighfar dan taubatan nasuha. Tetaplah berbuat baik meskipun sederhana, karena hasil kebaikan tidak ada yang sederhana. Jangan mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan terhadap orang lain, karena itu bisa jadi berujung kekecewaan. Sebab rokia masih jauh matur nuwun, tapi yo masih nggak tahu diri. Diwenehi ati rokok. Tapi jangan sekali-kali melupakan kebaikan yang orang lain lakukan terhadap kita, supaya kita bisa membalas dengan kebaikan yang sama. Jangan putus asa, kalaupun tidak ada dinding tempat kita bersandar, masih ada tanah tempat kita bersujud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan na'im, hamdan na'im amma yukafi al-majid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut, rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan jannat wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal
Wahhab. Allahumma fina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulika al-mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Ya Allah, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik untuk semua permasalahan kami. Ya Allah, berikanlah kesabaran, keikhlasan dan kekuatan dalam menjalani hidup. Ya Allah, berikanlah ketetapan iman, Islam dan juga ihsan. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih keluarga besar Qosmi, terima kasih sebagai para jamaah. Sampai berjumpa di gelombang yang tidak sama. Dadah. Sehat selayanipun, baik yang di rumah maupun yang ada di sini. Amin Allahumma. Berkumpul bersama di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Maaf. You, I love you. Mbak, bojo ngatek to, Mbak, sing nang ngarep, Mbak. Mbak. Ojo ngatek dhisik to. Sing mburi sing padha linggo. Kalau Allah mengizinkan, mudah-mudahan